3. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Dia memperkuat Ramah, mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Kukirim emas dan perak kepadamu, marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel. Ya, puji Tuhan, saudara. Saudara, kita melihat di sini ada sebuah ketegangan yang terjadi antara Raja Israel dan Raja Yehuda. Tetapi yang kemudian yang jadi fokus, saudaraku, ya, dalam pasal 16 ini tentang Raja Asa, Raja Yehuda. Bagaimana kemudian di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, kemudian ternyata dia tidak berkomitmen untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ya, pasal 15 menceritakan bagaimana pembaharuan yang Asa lakukan. Pembaharuan secara rohani, saudaraku, ya. Pembaharuan secara pertahanan dia sudah lakukan, pembaharuan secara rohani dia juga sudah lakukan. Tetapi masuk di pasal yang ke-16, saudaraku, yang tadi saya katakan, dia tidak berkomitmen dengan pengharapannya kepada Tuhan. Ketika dia berhadapan dengan Raja Israel, saudara, dia berusaha untuk menghubungi Raja Aram, Raja Baesa, untuk minta pertolongan. Bahkan dengan cara dia mengeluarkan banyak perbendaharaan emas di dalam rumah Tuhan untuk jadi apa ya? Untuk jadi bayaran, saudaraku, upeti yang dia berikan kepada Raja Aram untuk bisa menolong dia menghadapi Raja Israel. Ya, pengharapannya tidak berkelanjutan. Dan inilah yang seringkali terjadi sama saya dan saudara. Ini yang seringkali jadi cerita kita juga, saudaraku, bahwa kita tidak berkelanjutan. Ya, pengharapan kita tidak berkelanjutan, kesetiaan kita tidak berkelanjutan, cinta kita sama Tuhan tidak berkelanjutan. Stop. Mari sama-sama kita merenungkan, saudaraku, firman ini, ya, saudara, supaya ini jadi sama-sama jadi sesuatu yang apa ya, boleh jadi sebuah renungan buat saya dan saudara. Mau seperti apa rohani kita, gitu, saudara. Mau seperti apa, mau sampai kapan kita mau bangun rohani kita. Harusnya kita bangun rohani kita sampai akhir hidup kita. Ada amin, saudaraku, ya. Harusnya, saudaraku, kesetiaan kita, pengharapan kita berkelanjutan terus. Asa tidak, Asa memulai dengan sesuatu yang luar biasa. Pasal 15 mengadakan sebuah pembaharuan janji, saudaraku, bagaimana bangsa Israel bersumpah mati sama Tuhan. Ya, mereka berikrar, saudara. Tapi kemudian pasal 16 kemudian berubah. Ketika apa? Ketika terjadi sebuah masalah. Perjalanan hidup kita, saudaraku, masih panjang. Saya tidak tahu, saudara, ya, masih berapa lama lagi kita harus menjalani kehidupan ini. Tahun 2021 sih mau berakhir. Nah, tapi kan mau melewati 2021, ada 2022, ada 23, ada tahun 24, ada tahun 25. Yang kita tidak tahu apa yang akan kita alami lagi, saudaraku, di tahun-tahun itu, di hari-hari itu, di minggu-minggu depan, di bulan-bulan depan. Dia tidak menaruh pengharapannya secara berkelanjutan. Saudara, pengalaman rohani kita seringkali saya katakan itu tidak jadi jaminan. Ada orang bilang begini, aduh, saya sudah ngalamin pengalaman rohani yang hebat. Dia Tuhan. Bagus, saudara. Pengalaman-pengalaman saudara itu sesuatu yang hebat, yang orang lain tidak dapatkan itu. Saya nggak pernah lihat Tuhan. Saya nggak pernah ada apa gitu mimpi bagaimana, nggak ada, saudara.
Maksud saya itu sesuatu yang hebat gitu. Tapi kita nggak bisa mengandalkan itu jadi sebuah patokan buat kita. Nggak bisa. Ya, kita dapat debu emas lah atau apa misalnya ya, saudaraku. Saya sih percaya aja, saudara. Saya sih percaya. Tetapi maksud saya kita nggak bisa tinggal di situ. Kenapa? Kenapa saya bilang begitu? Saudara tahu nggak? Pasal 15, saudaraku. Pasal berapa itu? Pasal 14 kalau tidak salah. Asa berhadapan sama 1 juta tentara Ethiopia dan Tuhan tolong dia. Nah, ini sebuah pengalaman rohani nih. Ini sebuah pengalaman rohani, bagaimana dia berseru kepada Tuhan, dia berharap sama Tuhan, lalu kemudian dia ngalamin pertolongan 1 juta. Kekuatan Yehuda waktu itu cuma 400.000 atau so. Tapi yang dia hadapi 1 juta kekuatan, bisa menang. Itu yang saya katakan, itu sebuah bentuk pengalaman rohani. Dan kita sudah kita sudah mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang masing-masing kita beda. Saya punya pengalaman rohani, saya sudah punya pengalaman yang berbeda. Kita nggak bisa sama, ya saudara. Tetapi itu nggak jadi sebuah patokan, dan itu nggak bisa kita bawa terus gitu, saudara. Karena kemudian dalam pasal ke-16 Asa gagal. Berpengharapan sama Tuhannya jadi hilang. Dia jadi lupa sama pengalaman yang kemarin. Pengalaman bagaimana Tuhan tolong dia menghadapi Ethiopia, bangsa yang jahat, bangsa yang sangar, bengis. Ini saudara, ya. Mau sampai kapan gitu? Karena kalau kita tidak jaga, kita juga akan mengalami seperti yang dialami oleh Raja Asa. Kalau kita tidak pelihara, maka kita juga akan mengalami. Saya, saudara, semua kita punya potensi yang sama. Sama-sama bilang potensi, saudaraku. Iya, kita punya potensi yang sama seperti Asa. Memulai yang firman Tuhan, seperti firman Tuhan bilang begini, memulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Kita punya potensi yang sama, saudara. Kita punya kemungkinan yang sama untuk bisa mengalami keadaan seperti itu. Sama saya, saudara. Kita semua. Kalau apa? Kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak menjaganya, maka apa? Kesetiaan kita bisa hilang, komitmen kita sama Tuhan jadi hilang, ketaatan kita jadi hilang, kesungguhan beribadahnya kita bisa jadi hilang. Itu. Asa saya lihat, saudaraku, jadi sesuatu yang berbalik 180 derajat. Dari yang hidup menyukakan Tuhan, ya saudara, kita melihat pasal 15, saudaraku, ibu suri, ya, Maaka, saudaraku, ibu surinya nenek daripada Asa, karena dia menyembah berhala, dicopot jabatannya. Betapa tegasnya dia, betapa saudaraku, betapa fanatiknya dia. Tapi dengan berjalannya waktu, ada tantangan, atau mungkin yang saudara hadapi bukan tantangan, ada berkat, ada terobosan. Sama, punya potensi yang sama. Ya, bukan cuma masalah yang bikin seseorang itu berpaling dari Tuhan, tetapi berkat juga. Tahun depan mungkin ada berkat yang hebat yang saudara akan terima, ya. Tahun depan ada terobosan gitu. Ya, hati-hati, saudara. Karena apa? Karena sama punya potensi untuk membelokkan, bisa mengubah kualitas iman kita. Asa bukan ecek-ecek, ya. Kristennya maksudnya? Rohaninya bukan ecek-ecek, sudah. Sungguh-sungguh dia, tapi kemudian dia berubah. Sekali lagi, saudara, kita punya potensi yang sama untuk bisa mengalami keadaan seperti itu. Kalau apa? Kalau kita tidak berhati-hati. Perjalanan kita masih nggak tahu nih, saudara, masih berapa tahun lagi kita harus jalani kehidupan.
Yang saya katakan tadi, di hari-hari, di minggu-minggu itu akan ada banyak kejadian demi kejadian. Yang kadang-kala kita kaget gitu, kok bisa kayak gini ya? Gitu. Iya kan? Kok bisa kayak gini ya? Ceritanya bagaimana ya? Tapi udah tuh, susah untuk itunya tuh saudara, untuk cari taunya tuh sudah susah. Udah berubah. Udah terjadi, saudara. Dan itu punya dampak. Tahukah saudara, itu berdampak. Karakter kita saja, saudara, yang saya bilang begini, karakter kita saja, itu tuh sehari ini itu adalah hasil dari sebuah kejadian demi kejadian yang kita sudah alami puluhan tahun. Nah, ngebentuk karakter kita seperti ini. Dan sama, itu juga membentuk rohani kita, berpengaruh pada rohani kita. Dan tolong ya saudara, supaya kehidupan kita tetap berkelanjutan, iman, pengharapan kita, kesetiaan kita sama Tuhan, ada amin saudara ya. Ketaatan, pengharapan kita tetap berkelanjutan. Dulu kita berharap, hari ini kita berharap, di tengah-tengah masalah seperti apapun juga, besok-besok ketika ada masalah kita tetap berpengharapan sama Tuhan saja. Ada amin saudaraku ya. Besok-besok dengan semua yang terjadi, perubahan yang terjadi, kita tetap masih maaf nih saudara, tahun depan masih kelihatan saudara, di 2 pagi, di ibadah masih kelihatan. Jangan nanti sudah disusah dicari. Sekali lagi saudara, nggak apa-apa kalau saudara pindah gereja. Kemarin ada pendoa ya, tadinya pendoa kita, kemudian karena suaminya waktu mereka tugas di luar kota suka datang di satu gereja ya saudara, dan gereja itu juga ada di kota Cirebon. Jadi dia bilang tadinya suaminya belum ke gereja ya, jadi dia minta izin supaya bisa pindah dari kita sudah ke gereja yang baru ya saudara. Nggak apa-apa, malah enak gitu saudara, pamitan, jadi nggak kesel-keselan ya saudara. Saya mah nggak ada masalah, saudara tidak pernah berdosa sama Tuhan ketika saudara lakukan, tapi saudara jahat di mata Tuhan. Maaf, saudara jahat di mata Tuhan ketika engkau dan saya meninggalkan Tuhan. Bisa bilang amin saudaraku. Engkau jahat di mata Tuhan ketika engkau melupakan Tuhan. Kalau cuma pindah gereja sih, nggak ada sedikit pun yang salah gitu. Ya, tapi maaf, kalau sudah pelayan Tuhan ya saudara juga harus berkomitmen. Tapi kalau cuma seperti itu, nggak apa-apa. Tapi ketika engkau melupakan Tuhan, engkau menyingkirkan Tuhan dari hidup saudara, engkau meniadakan kehadiran Tuhan dalam hidup, nah itu tuh berbahaya. Berbahaya banget. Sangat berbahaya. Itu mendatangkan bencana buat saya dan saudara kalau sampai kita melupakan Tuhan. Dan itu yang terjadi sama Asa. Jadi bencana buat Asa ketika dia melupakan Tuhan. Dari cuman masalah sakit kaki, luka pada kaki, sampai kemudian Tuhan biarkan mendatangkan kematian. Ini saudara ya, tidak ada maksud apa-apa. Cuman saya hanya mengingatkan supaya tetaplah setia di dalam Tuhan. Amin saudaraku. Tetaplah berkomitmen, tetaplah berpengharapan, tetaplah bergantung hidup sama Tuhan. Tetaplah mencintai Tuhan dalam hidup saudara. Besok, lusa, ya, hari berganti hari, itu yang kita perjuangkan. Ya, karena untuk itu saudaraku ya, untuk itu hasil dari sebuah perjuangan saudara. Nanti kita masuk di ayat yang ini saudaraku. Sama-sama coba kita lihat ya saudara. Kita masuk pada ayat yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Sampai ayat yang ke-13, ayat 11 sampai ayat yang ke-13.
Sama-sama kita baca ya saudara. 11 sampai 13, 1, 2, 3. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib. Ya, saudara, seringkali kita menganggap enteng yang namanya penurunan, meluncur, dan sulit untuk bisa menahannya. Laju penurunan itu sama seperti Asa. Yang saya lihat nih saudara, Asa tuh biarkan lah, ya nggak apa-apa. Kenapa sih? Ya namanya juga orang lagi bingung, orang lagi apa namanya, lagi down. Ya saya ya bergantung sama Ben Hadad, ya, sama Baesa Raja Aram. Tapi kemudian kalau saudara melihat, ya sudah, ini nih saudara, garis penurunan ini nih nggak pernah di stop, nggak pernah diberhentiin sama Asa, terus meluncur. Satu saat saudaraku, ada satu nabi datang sama dia, tegur dia. Apa yang dia buat? Dia bukannya nerima teguran itu, dia penjarakan nabi itu. Terus tambah turun. Itu tuh saudara, garis penurunan itu tambah panjang. Ditegur lagi sama Tuhan lewat sakit saudaraku, ditegur lewat kakinya yang sakit saudara. Dia juga tidak berbalik kepada Tuhan, kata Alkitab. Terus dia cari tabib-tabib, dia nggak mencari Tuhan terus. Nah itu yang saya takutkan. Tahukah saudara bahwa kalau kita biarkan kehidupan rohani kita ini menurun, itu akan terus sampai pada titik yang paling bawah. Dia nggak berhenti di sini nih saudara, ya. Kalau itu garis atas dan ini garis bawah, dia dia dengan otomatisnya dia akan berhenti di titik ini, di sini. Enggak. Atau kemudian dia akan berhenti secara otomatis, ya, karena bosan, karena capek, karena jenuh, ya, karena jenuh. Kan ada yang namanya titik jenuh sudah. Sampai di sini dia turunnya. Dia akan terus turun sampai paling mentok, sampai seperti Asa nih. Dia benar-benar melupakan Tuhan sama sekali. Dan sekali lagi, hal yang sama bisa terjadi dalam hidup saya dan saudara. Kalau apa? Kalau kita biarkan yang namanya penurunan rohani itu terus terjadi. Nggak ada satu kesadaran mau bangkit lagi. Tuhan, tolong saya sih Tuhan, pegang tangan saya. Saya sudah jatuh, saya sudah lemah, saya mau bangkit lagi. Ini saudara, Asa tuh biarin terus turun sampai matinya dia lemah. Sampai matinya dia lemah. Saya melihat nih saudara ya, saya melihat Salomo saudaraku. Salomo tuh ada sebuah perjuangan. Dia sama. Dia juga turun. Kalau sudah kalau saya gambarkan perjalanan Salomo tuh turun sampai punya 700 istri, 300 gundik, punya apa namanya, penyembahan berhala saudaraku. Dia istrinya menyembah apa, dia sembah apa, disembah. Tapi kemudian yang saya lihat, makanya muncul ada kitab pengkhotbah, ya saudara, ada kitab pengkhotbah. Itu katanya pengkhotbah itu dia tulis pada masa usianya sudah mulai lanjut. Dia berusaha bangkit gitu saudara. Dia berusaha, saya melihatnya sudah. Dia berusaha untuk membangkitkan, menghidupkan lagi itu rohnya yang sudah mati itu sudah. Dia coba bangkitkan lagi. Makanya akhir hidup Salomo jadi beda sama Asa. Ada sebuah usaha itu sudah. Walaupun berat, tapi ada sebuah usaha untuk hidup lagi rohaninya, bangkit lagi rohaninya. Dan memang tidak mudah, saudara.
Kayak orang sudah kelamaan tidur, ya saudara, maaf nih saudara, orang sakit ya saudara, orang sakit 2 minggu aja dia terbaring terus di kasur. Untuk dia turun, untuk dia jejak lagi itu telapak kaki di lantai, nggak gampang kan sudah. Udah biasa terbaring gitu. Apalagi kalau sampai dia bulanan, kalau sampai dia tahunan dia nggak pernah injek lagi lantai. Waduh, udah nggak bisa, udah lemah. Udah semakin sulit. Makanya yuk saudara, kalau diantara saudara ya mungkin pemirsa di lewat streaming ini, atau siapapun juga, ayo, ini firman untuk menggairahkan saudara lagi, mengajak saudara untuk bangkit lagi rohani saudara. Ada amin saudaraku. Jangan biarkan yang namanya penurunan itu terus sampai nanti pada akhirnya kita nggak bisa cegah. Kita nggak bisa cegah, saudara. Mobil yang meluncur turun tuh saudaraku, susah untuk diberhentiinnya, susah untuk ditahannya, susah. Ini dari apa? Dari menganggap enteng yang namanya penurunan. Ini bahayanya. Mulai nganggap enteng begini. Hari Minggu udah mulai nggak ibadah, yang komaning loh. Ngomaning itu saudara. Sebetulnya apa? Terjadi yang namanya kelemahan rohani itu tuh. Indikasinya tuh itu. Terjadi kelemahan rohani. Kenapa? Ngomaning lah, lagi ikut sih. Nggak ada tuh sebuah usaha untuk memperjuangkan, mengutamakan Tuhan, nggak ada. Nanti minggu depan kayak gitu lagi. Jadi lebih terbiasa itu. Lebih terbiasa meninggalkan ibadah, terbiasa. Nggak ada yang namanya aduh rasa bersalah, rasa itu tuh sudah mulai kita singkirkan rasa-rasa yang seperti itu. Kita mulai matikan rasa-rasa seperti itu. Nanti akhirnya terbiasa. Nanti mulai datangnya maaf nih saudara, ini sebagai contoh saja. Mulai datangnya cuma di perjamuan kudus. Ya. Nanti terus. Tambah banyak, tambah kosong, tambah banyak kosongnya. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan karena begini, yang seperti ini nih bisa terjadi dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Kalau saya sudah membiasakan untuk saya tidak berdoa, punya waktu untuk berdoa, saya biasakan, lah engkau maning, sekiki maning, ya akan terus seperti itu. Nanti besok nih saudara, bangun, sekiki maning, masih ada besok, iya kan saudara. Saya mesti paksain saudara, Nah itu tuh saudara, diperjuangkan rohani kita harusnya sama seperti untuk hidup, untuk menikmati berkat Tuhan kita harus berjuang, saudaraku. Saya pikir seperti itu juga yang harusnya kita buat untuk apa? Untuk roh kita. Kita berjuang untuk untuk cari duit, untuk bisnis, untuk apa sudah dilakonin. Ya. Bisa harus berangkat tengah malam, saudaraku, mesti bagaimana, saudara, dikerjain. Iya kan, saudara? Tapi kadang-kala untuk yang rohani kita enggak. Kita enggak memperjuangkan secara maksimal untuk apa? Menjaga mutu, menjaga api dalam hidup kita ini, kita enggak jaga. Yang pada akhirnya apa, saudaraku, mati rohani nih saudara ya. Rohani itu apa? Roh ya. Roh itu apa? Roh itu sesuatu yang hidup, ya kan? Roh itu sesuatu yang hidup, yang kalau tidak dipelihara, segala sesuatu yang makhluk hidup yang tidak dipelihara itu pasti mati. Tidak dijaga pasti mati. Tolong kita supaya kita akan meninggalkan tahun ini ya. 2021 ini akan lewat, saudara. Kita akan masuk di 1 Januari. Kita kayak lagi start lagi gitu. Ya. Kita lagi masuk di garis start yang baru lagi. Kita sedang masuk sebuah etape yang baru, etape baru 2022.
Ya saudara, dan banyak tantangan di dalamnya, ya. Tapi paling tidak nih saudara, saudara mau bilang apa untuk rohani kita? Saudara mau buat apa untuk rohani kita? Karena saya masih percaya firman Tuhan bilang begini buat kita, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada amin saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Apa itu kebenarannya? Ya, itu bicara tentang kehendak Allah dalam hidup kita. Apa sih yang jadi kehendak Allah dalam hidup saya? Kalau kita belajar mengutamakan Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita, bagian kalimat yang selanjutnya berkata seperti itu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Ini yang harusnya kita kerjakan hari-hari ini, ya. Ini yang harusnya kita buat, kita perjuangkan hari-hari ini untuk sesuatu yang penting, ya saudara, yaitu rohani kita, roh kita terjaga, terpelihara, terus terbangun, saudaraku, terus hidup, tidak mati, ya. Karena pandemi, saudara, membuat ada banyak rohani-rohani yang mati. Maaf nih saudara, lewat pandemi ini banyak rohani-rohani yang mati, hilang gairah, hilang kualitas. Betul saudara, maaf nih saudara, hilang kualitas. Ibadah jadi nggak mau, maaf nih saudara, ya saya harus tegas di sini. Ibadah jadi nggak mau offline, maunya online. Kenapa? Lebih bebas. Ya, online itu bisa dimatiin kapan aja. Nggak suka digeser. Online itu bisa terima teleponan, sambil teleponan bisa. Ya, mengerikan sebetulnya pandemi ini, mengerikan. Ya sudah, bukan hanya tentang kematiannya, tetapi saya melihatnya lewat pandemi itu, saudara ya, sebetulnya kekristenan lagi dilemahkan. Karena apa? Fellowship tidak ada. Fellowship tidak ada. Orang jadi sendiri-sendiri. Saudara, kalau hukum perang, orang kalau misalnya mau perang, ya saudara, itu mesti dipencar. Ya, orang tuh mesti dipencar gitu, saudara. Supaya apa? Gampang dikalahkan. Kalau orang bersatu, ya saudara, itu susah. Tapi ketika terpencar-pencar, gampang habisinnya mudah. Beribadah seperti ini ada risiko, ada salah paham, ada gesekan, ada apa macam-macam. Tetapi lebih berbahaya ketika kita sendiri-sendiri. Kita berpikir dengan cara sendiri, kita menghadapi sesuatu dengan sendiri, lebih mudah untuk kita dihancurkan. Tolong kita saudara supaya ke depan ya rohani kita tetap terjaga di dalam Tuhan. Apakah itu pengharapan, apakah itu kesetiaan kita, apakah itu cinta kita, pelayanan kita, ya, tetap terjaga untuk seterusnya. Ada amin saudaraku ya. Sampai seterusnya. Sampai itu saudara, dan sekali kelak sampai langkah terakhir. Ya. Kita akan menginjak langkah yang terakhir. Tahukah saudara bahwa suatu saat kita akan masuk di langkah yang terakhir. Hari itu adalah hari terakhir yang saya. Hari itu adalah hari terakhir yang saudara. Tapi kalau kita sudah bangun rohani kita, kapanpun hari terakhir itu, kita nggak takut. Ada amin saudaraku. Kita nggak takut, kita nggak cemas. Ya, kapanpun itu bisa besok, itu bisa lusa. Ya, kapanpun kita sudah menjadi orang yang siap untuk berjumpa dengan Tuhan, saudaraku. Mari kita menyembah Tuhan.